Tema pada kesempatan podcast kali ini adalah membahas bagaimana Ramadan dijalankan di dalam keluarga muda. Nah, itu kan, tapi dengan bulan Ramadan ini, dengan bulan Ramadan ya tentunya, Allah kondisikan sedemikian rupa waktu kita dengan berkeluarga itu banyak bersama. Iya, betul. Lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Bahkan malaikat Jibril tadi mentadaruskan setiap malam. Wah, nah, setiap malam di bulan Ramadan kepada Rasulullah. Nah, ini Rasulullah pun ternyata di setiap malam di bulan Ramadan. Padahal Allah sudah menyediakan. Betul. Allah sudah menyediakan Al-Quran ini. Ini tuh solusinya. Indonesia gelap, kabur aja dulu. Nggak perlu kabur. Ramadan itu harus kita jadikan momentum dalam mendekatkan diri dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kita jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Kita jadikan Al-Quran sebagai tuntunan berkeluarga. Habim TV, mencerdaskan umat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Sahabat Habim yang berbahagia, kembali lagi bersama saya Zaki dan di sebelah saya ada Kang Vicky. Di sini kita ingin melanjutkan pembahasan tentang keluarga ala generasi Gen Z kalau bahasa hari ini. Alhamdulillah, sahabat Habib, kita berada di satu bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh orang-orang mukmin, paling dinanti-nanti oleh umat Islam, bulan Ramadan. Nah, maka yang ingin kita bicarakan ini apakah? Insya Allah menjadi tentang bulan Ramadan mungkin ya. Bulan Ramadan menjadi momentum bagi kita keluarga muda. Berarti tema pada kesempatan podcast kali ini adalah membahas bagaimana Ramadan dijalankan di dalam keluarga muda. Nah, pertama mungkin yang ingin kita diskusikan nih, nah, apa yang membedakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain, kan? Menurut Kang Vicky. Nah, ini ya mungkin yang membedakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Ini luar biasa, mungkin terdapat perbedaan yang signifikan. Pertama, Allah sendiri yang sudah mengatur sedemikian rupa Ramadan itu menjadi bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah. Bahkan dalam berbagai hadis Rasulullah menyampaikan keutamaan bulan Ramadan. Secara faktanya pun demikian juga ternyata. Bulan Ramadan itu dikondisikan oleh Allah dari mulai agenda keseharian, agenda hidup di bulan Ramadan dengan saum itu sendiri, mulai dari sahur, kemudian juga siang hari dengan Al-Quran, kemudian nanti berbuka kita bersama dengan keluarga, sampai sholat ibadah pun bersama keluarga. Dalam masalah ibadah pun, kemudian kebersamaan di keluarga pun Allah kondisikan seperti itu. Iya betul. Soalnya kalau di bulan selain Ramadan, kalau kita lihat ya agenda hidup berkeluarga hari ini seperti apa sih? Paling kalau di bulan-bulan biasa di luar Ramadan, agenda kumpul berkeluarga itu sangat sedikit, Kang. Betul. Agenda apa disebutnya teh? Family time. Family time-nya itu ya sedikit. Paling di hari libur, weekend pun kita keluar dan capek lah gitu ya. Iya, karena kalau melihat kebiasaan ayah bekerja, ibu sama bekerja, anak sekolah, kumpul-kumpul paling malam udah capek tidur. Dan itu terus sampai weekend. Nah, baru di weekend itu pun sedikit kali ya. Ada yang keluarga menjadikan weekend itu waktu istirahat, ada juga yang menjadikan weekend itu sebagai waktunya berlibur. Iya. Nah, itu kan, tapi dengan bulan Ramadan ini, dengan bulan Ramadan ya tentunya, Allah kondisikan sedemikian rupa waktu kita dengan berkeluarga itu banyak bersama. Iya, betul. Dari mulai sahur sampai nanti tarawih, kita diatur oleh Allah itu untuk bisa bersama.
Bahkan satu lagi, lingkungan pun disediakan oleh Allah mendukung gitu. Karena dalam salah satu hadisnya kan setan itu dibelenggu. Iya. Setan itu dibelenggu. Dan ternyata luar biasa kondisi di bulan Ramadan tadi, mulai dari agenda sampai lingkungan oleh Allah betul-betul dispesialkan. Iya. Jadi disadari atau tidak, pengkondisian yang Allah sediakan di bulan Ramadan itu bisa kita rasakan bersama. Walaupun kita tidak merencanakan agenda-agenda harian di bulan Ramadan, tapi Allah langsung mengkondisikan. Betul. Allah langsung mengkondisikan. Ini nih perbedaan bulan Ramadan dengan bulan yang lain. Ya. Bahkan bulan Ramadan menjadi bulan yang ya penuh makna. Ya, bulan bahkan ya ditunggu-tunggu oleh orang-orang mukmin. Ya, Sampai para ulama itu kan menyampaikan apa namanya, Ramadan itu bulan memanen. Rajab, Sya'ban itu persiapan, dan Ramadan itu tempat memanennya, memanen amal. Kalau para sahabat, Rajab, Sya'ban itu persiapan, menyiapkan segala sesuatunya, dan Ramadan fokus untuk ibadah, melaksanakan jihad. Ya, berarti sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, tadi bisa kita rasakan bersama nih, bagaimana Allah langsung mengkondisikan agenda harian kita. Baik agenda harian di rumah tangga, berkeluarga, kita lebih banyak waktu bercengkrama dengan keluarga. Baik agenda di masyarakat. Tadi jaminan Allah bahwa setan-setan dibelenggu, sehingga kita terkondisikan di bulan Ramadan itu fokus untuk ibadah ya. Betul, fokus untuk ibadah, membangun kapasitas diri. Bahkan yang satu lagi nih, yang penting nih, bulan Ramadan itu adalah bulan Sahrul Quran. Nah itu menarik Kang, berkenaan dengan Sahrul Quran. Nah, kalau kita tadi pertama mengawali dari kesadaran bahwa Ramadan ini beda dengan bulan yang lain. Terus tadi ada Ramadan pun sebagai Sahrul Quran. Nah, maka menurut Kang Vicky, apa sih agenda-agenda tadi yang Allah sediakan, banyaknya di keluarga, banyak bersama dengan keluarga, dengan dihubungkan dengan Ramadan sebagai Syahrul Quran? Baik, nah ini mungkin ya, sebagaimana yang Allah sampaikan pula di surat Al-Baqarah ayat 185. Sahrul Ramadan unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya Ramadan itu menjadi bulan di mana di dalamnya diturunkannya Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu betul-betul dihidupkan di sana. Al-Qur'an itu betul-betul menjadi petunjuk, harus menjadi panduan hidup. Begitupun dalam menjalani keluarga. Dan Ramadan ini waktu yang tepat sebetulnya untuk kita, kemudian keluarga kita, mendekatkan diri dengan Al-Quran. Karena Ramadan ini adalah bulannya Quran. Bisa dirasakan mungkin oleh pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah. Ramadan itu identik dengan kegiatan kita itu di bulan Ramadan, one day one juice. Itu kan marak di kita di umat Islam. Umat Islam itu di bulan Ramadan begitu sangat semangat untuk membaca Al-Quran, untuk menghatamkan Quran, untuk dekat dengan Al-Quran. Satu hari minimal 1 juz dengan Al-Quran. Nah itu sudah menjadi hal yang lumrah mungkin di kita umat Islam Indonesia khususnya. Begitupun di luar. Karena apa? Ya karena keutamaan bulan Ramadan demikian. Al-Quran kata Rasulullah, alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan di bulan Ramadan Allah lipat gandakan bacaan satu huruf itu. Nah inilah mungkin yang menjadi semangat umat Islam dekat dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Nah artinya bulan Ramadan itu adalah Sahrul Quran, bulannya Al-Quran. Ya berarti pemirsa Habim TV memang kita rasakan bersama. Bagi kita selaku mukmin, selaku muslim, seperti ada spirit khusus yang Allah sediakan bagi umat mukmin. Di mana semangat itu tadi semangat membaca Al-Quran, bahwa Ramadan kita jadikan momentum yang betul-betul tadi kita jalani dengan penuh kegiatan-kegiatan ibadah, terkhusus membaca Al-Quran. Nah, Kang Vicky, saya menemukan satu hadis di
hasil pencarian. Oke, Yang boleh disampaikan boleh. dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bagaimana interaksi Rasulullah pada saat bulan Ramadan khususnya dengan Al-Qur'an. Nah, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril menemuinya. Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Nah, malaikat Jibril di bulan Ramadan datang kepada Rasulullah setiap malam. Fayudarisuhul Qur'an. Nah, malaikat Jibril ini di dalam hadis tadi datang setiap malam kepada Rasul untuk mentadaruskan Al-Qur'an bersamanya. Nah, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rahil mursalah. Maka Rasulullah lebih dermawan dalam kebaikan dibandingkan angin yang berhembus. Nah, jadi dari kesimpulan tadi apa yang disampaikan oleh Kang Fikri, ternyata Rasulullah pun demikian, menjadikan Ramadan sebagai momentum lebih dekat lagi dengan Al-Qur'an. Bahkan malaikat Jibril tadi mentadaruskan setiap malam. Wah, nah, setiap malam di bulan Ramadan kepada Rasulullah. Nah, ini Rasulullah pun ternyata di setiap malam di bulan Ramadan tadarus dengan Jibril. Ini luar biasa. Ternyata Ramadan itu ya hebatnya demikian. Bulan Al-Qur'an itu seperti itu. Makanya luar biasa. Kalaulah Rasulullah. Itu Rasulullah. Begitupun dengan para sahabat sama juga. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah pasti dicontoh oleh para sahabat. Makanya luar biasa. Rasulullah dengan para sahabat itu menjadi generasi yang ya tidak ahlul Quran, ahlul Madinah. Tidak akan ada yang bisa seperti dengannya baik setelah ataupun sebelumnya. Para ulama demikian menyampaikan. Ini umat yang militan, generasi yang militan. Tidak ada setelahnya dan sebelumnya pun tidak ada. Nah, karena semangatnya demikian dengan Al-Quran itu, terkhusus di bulan Ramadan. Nah, bagi kita pun harusnya sama seperti itu. Untuk hari ini di bulan Ramadan, bagaimana kita dengan Al-Quran, demikian. Dekat dengan Al-Quran itu luar biasa. Minimal one day one juz lah ya. Kita interaksi dengan Quran. Nah, nanti kalau berbicara interaksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, kalaulah kita umat Rasul tadi, sahabat pun mengikuti Rasul, kita pun sama. Sejatinya harus mengikuti panutan kita, pedoman panutan kita, uswah hasanah kita, Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Kang Vicky, tadi berarti kita sudah sepakat nih bahwa agenda yang harus diisi dalam mengisi keseharian kita di dalam berkeluarga adalah tadi, kalaulah Rasul ditadaruskan oleh Jibril, nah maka bagi kita sang ayah muda mungkin. Nah, betul-betul. Berarti kita pun kalau menurut saya harus mentadaruskan Al-Quran kepada keluarga, kepada istri, kepada anak. Kita sebagai ayah, orang tua bertanggung jawab. Nah, ini tanggung jawab seorang ayah itu ini nih. Bagaimana bisa mentadaruskan Al-Quran. Kalau dalam ayat mentilawahkan Al-Quran untuk keluarga. Dan itu kewajiban kita sebagai para suami, sebagai para ayah. Nanti kalau kita bisa ambil hikmah, bisa kita ambil pelajaran, untuk apa sih Al-Quran itu dibacakan, kalau tadi di konteks hadis dibacakan tiap malam oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad pada setiap malam. Lalu kita tadi ambil pelajarannya bahwa kita pun harus sama mentadaruskan Al-Quran, mentilawahkan Al-Quran di keluarga. Nah, menurut Kang Vicky ini apa nih hikmah-hikmah yang bisa diambil atau hasil yang dapat diraih dalam menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut di bulan Ramadan dengan Al-Quran berarti ya. Ya. Nah, kalau yang saya ambil hikmahnya mungkin dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kemudian para sahabat di setiap bulan Ramadan, terkhusus mungkin untuk bulan Ramadan. Kedekatannya dengan Al-Quran itu di setiap malam dihabiskan dengan Al-Quran. Nah, karena ternyata yang saya pahami itulah membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah panduan hidup. Al-Quran itu hudan, petunjuk. Al-Quran itu dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin.
Al-Quran itu kata Allah petunjuk, bahkan di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang-orang yang bertakwa. Konteksnya sama dengan ayat tentang saum di bulan Ramadan. Lil muttaqin, saum itu hadir untuk orang-orang yang bertakwa. Begitupun dengan untuk menghadirkan ketakwaan. Nah, artinya apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu membuktikan bahwa Al-Quran itu harus betul-betul dijadikan panduan hidup, dan panduan hidup itu harus dibaca. Panduan hidup itu harus dipahami. Makanya tadarusnya tiap malam. Para sahabat pun tadarusnya tiap malam di bulan Ramadan. Salatnya Utsman bin Affan di bulan Ramadan itu menghatamkan Al-Quran. Salafus soleh pun demikian di bulan Ramadan itu. Sejarah sudah membuktikan seperti itulah untuk Al-Quran. Al-Quran itu harus jadi panduan hidup, itu betul. Bagi kita pun, para keluarga, apalagi Gen Z mungkin yang hari ini kita sedang menghadapi apa yang lagi viral itu, yang lagi rame tentang kabur aja dulu. Indonesia gelap. Gelap kan? Gitu. Indonesia gelap, masa depan gelap. Nah, sebetulnya ini solusinya. Ramadan itu ini solusinya di Ramadan. Al-Quran. Al-Quran itu coba kita kembali kepada Al-Quran. Kita kembali kepada apa yang telah Allah turunkan untuk kita. Kita kembali kepada panduan yang telah Allah siapkan untuk kita, yaitu Al-Quran. Tinggal bagaimana kita membaca Al-Quran. Tinggal bagaimana kita mampu mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran. Bahkan itu menjadi energi, menjadi bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan berkeluarga. Ini Al-Quran. Al-Quran itu sudah Allah siapkan demikian gitu. Dan Rasulullah mencontohkan seperti itu. Dan Ramadan hari ini menjadi momentum luar biasa nih untuk kita, para keluarga muda. Ramadan itu menjadi momentum agar kita itu yuk kembali kepada Quran dengan contoh yang Rasulullah berikan. Nah itu karena Al-Quran panduan hidup. Pernah mungkin Kang Zaki menggunakan Google Maps? Iya, nah, silakan. Gimana Google Maps digunakan gitu. Ya. Setuju tadi, jadi bahan tafakur mungkin ya, bahan berpikir bagi kita. Kita sangat percaya dengan akurasi yang diberikan oleh Google Maps demi mencapai tujuan. Padahal kita tahu Google Maps itu buatan manusia. Di mana manusia tempatnya lupa dan salah. Nah, mengapa tadi kita benar ya, tempat lupa dan salah, karena ketika memakai Google Maps juga sering nyasar. Tidak sedikit yang nyasar juga kan. Demikian. Iya. Nah, kenapa kepada Al-Quran yang tadi disampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di mana di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Untuk apa? Sebagai petunjuk, sebagai penjelas petunjuk tadi, bahkan lebih detail lagi, wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai pembeda. Al-Quran ini petunjuk tadi kata Kang Vicky, pedoman. Kenapa Rasul mengulang-ulang bacaan dengan malaikat Jibril? Karena Rasul dan para sahabat meyakini inilah pedoman hidup, inilah petunjuk hidup. Nah, di mana petunjuk itu memang harus dibaca betul-betul, Kang ya. Betul, harus dipahami. Harus dipahami betul-betul. Karena kalau tidak dipahami secara betul, bisa jadi kalau tadi dengan istilah maps lah, kita baca maps kalau tidak betul-betul bisa nyasar. Bisa diputar-putar oleh maps. Begitupun dengan Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran hanya sebatas sekilas, apalagi kita yang orang Indonesia, dalam bahasa Arab masih awam, bacanya hanya Arabnya saja. Bukan salah ya, tapi bukan salah. Itu pun sudah mendapatkan nilai. Pahala tadi ya dikatakan. Setiap satu huruf 10 kebaikan, apalagi Ramadan dilipat gandakan. Nah, kalaulah kita tadi dengan dinamika kehidupan hari ini, kalau tadi disampaikan yang lagi ngetren itu tentang hashtag Indonesia gelap, kabur aja dulu. Nah, karena apa? Mungkin dikarenakan tadi tidak mempunyai petunjuk dalam menyelesaikan solusi itu. Padahal Allah sudah menyediakannya. Betul. Allah sudah menyediakan Al-Quran ini. Ini solusinya. Indonesia gelap, kabur aja dulu. Nggak perlu kabur. Perbaiki. Nah, kita perbaiki sebetulnya bisa dengan Al-Quran. Nanti kesimpulannya kalau kita selaku keluarga muda, kalau tadi istilahnya Gen Z, kebingungan bagaimana cara menjalankan berkeluarga, ada petunjuk, ada pedomannya di Al-Quran.
Bagaimana kita melakukan kegiatan ini dan itu untuk menjalani kehidupan yang benar, ada petunjuknya di Al-Quran. Nah, jadi sejatinya marilah dengan momentum Ramadan kali ini ya Kang Vicky, kita kembalikan lagi ya sesuatu kepada rujukan yang paling benar yang tanpa ada keraguan sedikit pun tadi, supaya kita hidup benar. Nah, jadi Al-Quran itu betul-betul harus kita jadikan panduan hidup. Nah, panduan hidup sederhananya tadi kita menggunakan Google Maps. Pemirsa Habib TV sering mungkin ya menggunakan Google Maps dalam melakukan perjalanan. Jadi Google Maps itu kan karena jadi panduan dalam perjalanan, dia selalu ada di samping kita. Kan gitu ya, ada di samping kita. Nah, begitupun dengan Al-Quran dalam menjalani kehidupan berkeluarga, Al-Quran pun sudah memberikan panduannya. Kalau di podcast sebelumnya kan kita bahas tentang keluarga. Tentang Nabi Ibrahim, potret keluarga dalam Al-Quran. Ada keluarga Nabi Ibrahim, ada keluarga Imron, ada keluarga yang lain yang Allah sampaikan dalam Al-Quran melalui kisahnya. Begitupun dengan keluarga Rasulullah SAW. Nah, itu mereka menjalani kehidupan berkeluarga itu panduannya dari Al-Quran. Dan Allah sudah berikan Al-Quran itu jadi panduan untuk kita hari ini. Nah, itu mungkin ya luar biasanya Al-Quran, dan betul-betul kita harus menjadikan Ramadan itu menjadi momentum untuk perbaikan keluarga, untuk membangun kualitas hidup dalam berkeluarga, terutama Gen Z. Ya, sahabat Habib TV yang rahmat Allah, mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil pada kesempatan bincang-bincang dengan Kang Vicky pada hari ini, pertama, Ramadan itu harus kita jadikan momentum dalam mendekatkan diri dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kita jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup, kita jadikan Al-Quran sebagai tuntunan berkeluarga. Demikian mungkin yang bisa kita obrolkan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib TV, mencerdaskan umat.